Semakin banyaknya peminat ajang lari maraton berbanding lurus dengan kian besarnya risiko gangguan kesehatan bagi para pelakunya. Bagaimana tidak, maraton kini tidak hanya diikuti oleh atlet atau orang-orang terlatih saja, tetapi juga para pelari hobi. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berfokus hanya pada kecepatan untuk mencetak rekor pribadi, tapi kerap abai pada kondisi fisiknya. Maka tak heran tiap kali ajang maraton ini kerap diwarnai dengan berita pelari cedera hingga meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Berikut ulasannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Berita kematian yang menimpa pelari di ajang maraton bukan hal baru. Hampir seluruh kasus kematian dialami oleh pelari non-atlet profesional. Menurut spesialis kedokteran olahraga Andika Respati, penyebabnya seringkali berkaitan dengan masalah pada jantung, di antaranya sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak akibat gangguan irama pada jantung. Sebagai seorang medical director yang bertugas di event-event lari, hal yang paling saya takutkan itu adalah apabila terjadi yang namanya henti jantung pada peserta lari. Karena kalau cuman kayak misalnya kram atau cedera kaki, itu kan paling pesertanya pulang pincang ya. Tapi kalau henti jantung, ini bicara pesertanya pulang atau nggak pulang. Karena memang untuk penanganan henti jantung, itu kita bicaranya waktu. Seberapa cepat korban tersebut bisa mendapatkan yang namanya CPR alias Cardiopulmonary Resuscitation. Selain CPR, tenaga medis di ajang olahraga lari juga harus menyiapkan alat kejut listrik yang dikenal dengan nama Automated External Defibrillator atau AED untuk penunjang pertolongan pertama pada pasien gangguan jantung. Lantas bagaimana standar operasional dan prosedur mitigasi serta penanganan medis pada ajang lari seperti di PLN Electric Marathon yang diikuti 6.000 peserta? Tentunya kita akses dulu jumlah peserta yang ada di event tersebut. Setelah kita akses jumlah peserta ada berapa, baru kita atur atau kita tata kebutuhan medisnya, baik itu ambulans berapa, tenaga medisnya, dokternya, paramediknya. Dan juga yang paling penting adalah kelengkapan atau alat-alat dari medis itu sendiri. Seperti ambulans harus lengkap dengan AED, jadi ambulans advance. Kalau seperti event-event besar tentunya rasionya kan satu ambulans untuk 1.000 peserta, dan juga kami biasanya 100 sampai 150 tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tersebar di jalur seperti pagi hari ini di jalur 21K PLN Electric Marathon. Meski sarana dan prasarana sudah disiapkan, pelari harus sadar betul gejala-gejala gangguan jantung yang berisiko pada kefatalan. Dikutip dari Medline Plus, henti jantung mendadak biasa timbul tanpa gejala, melainkan langsung menyebabkan korban pingsan. Sementara riset Canadian Medical Association Journal atau CMAJ menunjukkan 29% atlet yang meninggal mendadak saat beraktivitas sebetulnya mengalami gejala atau tanda bahaya sebelumnya. Mulai dari sesak napas saat berolahraga, nyeri dada, irama detak jantung terlalu cepat, dan pusing. 1 kilo lagi, tapi berapapun kilometer yang telah kita laluin, jika ada sesuatu yang tidak nyaman di tubuh kita, jangan ragu, jangan malu, jangan gengsi untuk menepi sejenak ke tenda medis meminta bantuan. Oke? Dengan semakin banyaknya ajang lari yang digelar hampir tiap pekan, sebaiknya Anda selektif dalam memilih race yang akan Anda ikuti. Selain rajin berlatih dan periksa kesehatan secara berkala, pertimbangkan untuk memilih race yang reputasi penyelenggaranya positif, terutama dalam hal standar keamanan medisnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang.